Selamat siang, keluarga NFC Indonesia. Apa kabar? Minggu yang lalu kita merayakan hari raya, hari Paskah lewat Zoom. Sangat senang melihat wajah-wajah saudara-saudari. Walaupun melalui internet, kita tetap bisa merasakan persatuan hati keluarga kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Isa Almasih bangkit. Kita sudah belajar bahwa Isa adalah domba Allah menyelamatkan kita. Apakah kita benar-benar percaya itu? Kalau kita sudah percaya itu, kita bisa selalu memuji Allah. Semoga keluarga NFC selalu menikmati anugerah Allah. Hari ini mau mendengar firman Allah, kedua tulah. Sebelum mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sangat bersyukur kepada Allah karena Engkaulah memberi kasih kepada kami. Karena Isa Almasih rela disalib dan dibangkit, hidup dan dibangkit. Bagaimana kami bisa merasakan anugerah Allah itu? Kami mau setiap saat mau mengalami anugerah Allah. Dan kami mau benar-benar lebih mengasihi lagi dan lebih mendekati kepada Allah. Tolonglah kami supaya kami terus mentaati kepada Allah. Hari ini kami mau mendengar firman Allah. Tolong Allah, berikanlah hikmat kepada kami masing-masing. Dalam nama Isa Almasih, junjungan kami yang ilahi. Amin. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang tulah pertama. Tulah pertama adalah air sungai Nil menjadi air darah ya. Tuhan berkata kepada Musa bahwa Musa harus mentaati perintah Allah. Tuhan berkata kepada kita juga, Tuhan sudah memberitahukan rencananya. Tuhan berkata apapun terjadi, Tuhan akan memberi kemenangannya. Sebenarnya keluaran ini ada ceritanya ya, seperti bangsa Israel. Kisah keluaran itu adalah kisah bangsa Israel. Keluar dari Mesir, Allah menyelamatkan bangsa Israel. Dan hal lain yang kita tahu, Allah adalah menampakkan diri kepada bangsa Israel dan Raja Mesir dan dunia juga. Allah berjanji dan Allah mau menggenapi janjinya. Tulah pertama, sungai Nil menjadi darah. Itu artinya Allah menghukum dewa-dewi sungai Nil. Karena orang Mesir menyembah sungai Nil. Sungai Nil dihukum oleh Allah, mereka mengambil nyawa-nyawa bayi bangsa Israel. Kenapa Allah memberikan 10 tulah? Karena Allah mau menghancurkan dewa-dewi di negeri Mesir itu. Sekarang mari kita membaca Keluaran 8 pasal 1. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, pergilah menghadapi raja dan sampaikan kepadanya pesanku ini. Izinkan umatku pergi untuk beribadah kepadaku. Jika engkau menolak, negeri ini akan kupenuhi dengan katak sebagai hukuman. Sungai Nil akan penuh dengan katak sungai sehingga binatang-binatang itu keluar dari air dan masuk ke dalam istanamu, ke dalam kamar tidur dan tempat tidurmu, ke dalam rumah-rumah para penjabat dan rakyat, bahkan ke dalam tempat pembakaran roti dan panci-panci. Kata-kata itu akan melompat dan memanjati engkau semua penjabat dan rakyat.
Sebenarnya Allah hanya memperhatikan umatnya. Yang Yesaya bilang, Allah memilih dan Allah memanggil kita. Kita percaya, harus percaya bahwa Allah mempunyai tujuan dari segala ciptaannya. Allah selalu mendampingi kita, dan Dia selalu mau bersama-sama dengan kita. Allah hanya memperhatikan umatnya. Allah terus memperhatikan anak-anaknya. Allah mau menyelamatkan kita dari kuasa kematian. Allah sangat bersabar dan tidak menyerah, menunggu sampai kita kembali kepada Allah. Kalau kita sudah tahu kasih Allah, kita pasti memuji Allah. Kalau setiap saat mengalami kasih Allah, kita hanya memuji Allah. Allah itu pengasih. Karena itulah Dia sangat setia kepada kami. Coba melihat yang fotonya ya, foto. Di situ ada fotonya, kemudian di situ ada kotaknya. Kotak atau kodok, itu artinya mereka menyembah kotak. Mereka menyembah kata-kata, mereka menyembah kodok juga. Karena mereka berpikir waktu yang zaman di sini, orang Mesir itu mereka menyembah kepada dewa-dewi Mesir. Salah satunya adalah katak. Kalau katak itu sebenarnya kesubur atau kekayaan juga. Apakah teman-teman sudah pernah melihat katak? Saya pernah katak gitu, karena kalau di Korea ada orang mau menjadi kaya, mereka mau di rumah selalu ada patung katak emas itu. Mereka meminta kepada katak. Mereka berpikir itu dewi, salah satu dewi Mesir itu. Jadi mereka bilangnya yang seperti dewi itu namanya Het. Het, mereka minta kepada dewi Het, kemudian mereka minta kalau yang orang mempunyai bayi pun, kalau minta kepada dewi Het, dia bisa memberi bayi. Jadi mereka kalau mau menghamil bayinya, mereka selalu menyembah kepada dewa-dewi kata-kata gitu. Sebenarnya di dalam kitab suci Injil, atau di dalam kitab suci itu dituliskan Allah melakukan apa dan untuk kami, dan itu dibuktikan melalui Isa Al-Masih. Sebenarnya kalau kita membaca kitab suci itu, kita bisa Allah selalu melakukan apa. Dan kami bisa melihat juga Allah itu siapa. Sebenarnya Allah mau memperhatikan umatnya. Karena Dia bilang seperti Allah menyuruh kepada raja ya, umatku izinkanlah pergi untuk beribadah kepadaku. Kenapa Allah menciptakan manusia? Karena engkau mau untuk anak-anaknya menyembah Allah. Sebenarnya kita diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Allah. Sama seperti peristiwa bangsa Israel yang dibebaskan untuk beribadah. Kita juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah sudah memanggil kita dan izinkan umatku pergilah. Allah hanya ingin agar kita menjadi umat Allah dan anak-anak Allah. Bukan menjadi budak. Tapi sekarang bangsa Israel adalah budak di tanah Mesir ya. Allah mau membawa bangsa Israel dari Mesir untuk beribadah kepada Allah itu. Karena Allah ingin memulihkan tujuan dari seluruh penciptaannya. Allah adalah di dalam
kitab suci selalu bilang, Allah adalah Tuhan Ibrani dan Allah adalah Tuhan Hapir. Kemarin kami sudah bahaskan yang Hapir ya. Karena Hapir itu siapa? Sebenarnya orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi Allah melihat orang yang tidak punya apa-apa. Allah selalu memperhatikan yang hapirnya. Jadi Allah berkata diri sendiri, akulah Allah adalah Tuhan hapir. Dia berkata, aku adalah Tuhanmu. Allah menyembuhkan penyakit juga, Allah menyembuhkan penyakit kita juga. Sebenarnya iman Kristen dilambangkan dengan salib. Dan salib itu adalah lambang penderitaan. Siapakah yang paling senang saat mendengar suara izinkanlah umatku untuk pergi? Siapa ya? Sebenarnya siapa yang paling senang? Sebenarnya budaknya ya, budak bangsa Israel. Karena dia orang budak, kalau dibebaskan apakah tidak senang? Pasti senang. Tapi sekarang siapa yang paling tidak suka mendengar suara izinkanlah bangsaku pergi? Mungkin Raja Mesir dan petinggi-petingginya mereka tidak begitu suka. Karena raja dan petinggi-petinggi mereka mau memaksakan budaknya. Apakah mereka mau bekerja? Mungkin mereka tidak mau bekerja. Sebenarnya Allah kejadian di situ, Allah membuat manusia. Kemudian Allah bilang, Tuhan berkata, kalian bekerja selama 6 hari dan ke-7 hari beristirahatlah. Tapi apakah raja dan petinggi-petingginya mereka mau? Mereka tidak mau begitu. Mereka tidak mau bekerja. Mereka maunya memaksakan bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah budak mereka. Jadi mereka tidak mau membebaskan budak bangsa Israel ya. Tapi Raja Piharun dan petingginya mereka tidak mau seperti itu. Mereka mau memaksa budak bangsa Israel untuk bekerja tanpa istirahat. Padahal Allah mau mengembalikan tujuan awal penciptaan. Mereka tidak melayani kalian, mereka melayani saya. Bangsa Israel tidak melayani manusia, mereka hanya melayani Allah. Di sini melayani atau beribadah sebenarnya bahasa Ibrani itu artinya bekerja sebenarnya. Sebenarnya kita harus bekerja. Memang kita selama 6 hari, kita bekerja selama 6 hari. Tapi Allah memberi 1 hari untuk istirahat. Itu ke-7 hari. Jadi sebenarnya hari Minggu kita beristirahat. Tapi bukan beristirahat. Kami mau untuk beribadah kepada Allah. Kami untuk memuji Allah. Dan kami benar-benar sungguh-sungguh memuliakan nama Allah itu ke-7 hari. Oke. Kemudian mereka yang lihat kata-katanya ya. Kata-kata gitu sebenarnya katak. Karena katak itu bersyubur. Kenapa bersyubur? Karena katak menetaskan telurnya banyak. Kemudian yang mereka kata-kata gitu menandakan kesuburan dan dipercayai memberi berkat bagi anak-anaknya. Kalau mereka mau mempunyai anak, mereka berdoa kepada Dewi Katak. Sebenarnya bagaimana? Memang kami orang Kristen, tapi kalau kadang-kadang belum mempunyai bayi, kadang-kadang orang-orang minta kepada orang yang lain juga. Walaupun kita percaya Allah, tapi terkadang kita juga punya berhala. Sebenarnya kita lebih pedulikan uang atau manusia ataupun kekuatan manusia juga ya. Saya pun memang orang Kristen, saya benar-benar percaya Allah. Tapi kadang-kadang kalau
kadang-kadang iman saya kuat itu mungkin rekening bank saya ada uangnya banyak, saya imannya tinggi. Kalau di rekening bank saya tidak punya uang, iman saya sangat rendah. Bagaimana kok seperti itu? Bagaimana iman itu bisa tergantung uang? Karena orang Kristen pun kita bisa tergantung uang. Kami kalau ada masalah pun, apakah benar-benar sungguh-sungguh pergi ke hadapan Allah? Kadang-kadang kami sebelum berdoa kami mencari manusia dulu. Kita mencari solusi diri sendiri dulu. Setelah itu kalau tidak bisa melakukan apa-apa, saat itulah kita pergi kepada Allah. Tapi itu yang salah juga ya sebenarnya ya. Sebenarnya kenapa kita harus menghancurkan kekayaan dan kesombongan yang bergantung pada dunia permahaman kita. Kenapa Allah membuat bencana-bencana 10 tulah ini? Karena melalui bencana kita benar-benar menyadari Allah. Allah mau kita percaya segenap hati. Karena kita harus menghancurkan berhala supaya berkat Allah datang lagi. Sebenarnya siapa yang paling khusus? Sebenarnya saya tadi bilang, kemudian saya mau yang pertanyaan lagi. Siapa yang paling kagum? Sebenarnya kalau mulia musibah, siapa yang paling kagum? Bukan Raja Mesir. Sebenarnya mungkin Raja Mesir mungkin sudah melihat ajaiban-ajaiban itu, mereka bisa takut dan mereka kagum juga ya. Tapi sebenarnya siapa yang paling kagum? Yang itu Musa lah. Karena Musa sebenarnya Allah memanggil Musa. Kemudian Musa pergilah kemudian untuk perintah saya menyampaikan kepada Raja Baru. Tapi waktu Musa itu saya tidak mau menolak perintah Allah. Tapi Musa sudah melihat keajaiban itu, Musa sangat kagum juga. Kemudian bukan hanya sebenarnya saat itu memang Raja Firaun memang dia keras kepala juga ya. Tapi bukan hanya Raja Firaun saja keras kepala. Sebenarnya Musa juga keras kepala juga ya, karena dia tidak mau mentaati kepada Allah. Sebenarnya Allah mau rasa keras kepala sedikit demi sedikit dihancurkan, karena Allah memberitahukan Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia mau memberitahukan semuanya. Karena Allah sangat mengasihi kita, oleh karena itu dia menjelaskan dengan pelan-pelan. Seperti Dewa Katak kita sudah melihatnya ya. Kemudian Katak melahirkan banyak telur. Mereka sangat subur dalam menghasilkan keturunan. Oleh karena itu orang-orang mau subur dan mau mempunyai kekayaan dan keberlimpatan, mereka selalu menyembah kepada Dewi Katak itu. Sebenarnya kita seharusnya kita orang yang percaya, tapi kita tidak begitu sempurna. Kita masih mau punya lebih banyak kekayaan dan keberlimpahan. Masih ada ketidakpercayaan juga. Semoga kita bertobat lagi, kemudian kembalikan kepada Allah lagi. Karena bangsa Israel, mereka berbudak selama 430 tahun. Jadi mereka menjadi budak. Mereka selalu bekerja untuk Raja Mesir, untuk petinggi-tingginya. Apalagi mereka melihat apa? Budaya mereka bagaimana? Mereka selalu ingat-ingat. Mereka tidak menyembah kepada Allah. Mereka hanya melihat yang Raja Firaun dan petinggi-petingginya untuk menyembah kepada dewa-dewi kata-kata atau yang dewa-dewa yang lain. Mereka untuk dewa sungai Nil. Mereka selalu menyembah.
berhala. Jadi memang bangsa Israel pun mereka menyembah kepada dewa-dewi, kata-kata gitu. Jadi memang mereka sudah beradaptasi dengan budaya Mesir dan mereka diperlakukan sebagai budak. Apakah kita juga masih budak? Bukan. Kita sudah dibebaskan oleh Allah. Sekarang kami sudah menjadi anak Allah. Tapi masih mau menjadi budak. Masih mau ingat, mau tinggal di tanah Mesir itu. Kemudian mari kita membaca pasal 5. Tuhan berkata kepada Musa, suruhlah Harun menyayangkan tongkat-tongkatnya ke atas kolam-kolam, supaya kata-kata bermunculan dan menemui tanah Mesir. Di sini berkata kepada Musa, suruhlah Harun. Di sini bilang saja, sebenarnya Allah perintahkan kepada Musa. Kemudian Allah berkata kepada Musa gimana? Musa, kamu suruhlah kepada Harun. Jadi di sini suruhlah kepada Harun, suruhlah Harun. Seperti waktu pertama, tulah yang pertama itu memang Musa memukul air sungai. Dan Harun yang tongkatnya, mengangkat tongkatnya. Setelah itu berbuat ajaibannya. Tapi sekarang Musa tidak melakukan apa-apa. Hanya suruhlah Harun untuk merenyangkan tongkatnya ke atas sungai-sungai, saluran-saluran dan kolam-kolam supaya kata-kata bermuncul dan menemui tanah Mesir. Di sinilah sebenarnya Allah berkata apapun kita harus mentaati. Sekarang Musa mentaati kepada Allah. Perintah sebenarnya bisa juga karena Musa punya tongkat juga ya. Jadi dia bisa pakai tongkat itu langsung seperti bisa jadi yang seperti apa yang itu keluarlah yang kata-kata gitu seperti bisa juga. Tapi dia tidak melakukan ini. Dia suruh kepada Harun juga. Kemudian suruhlah Harun mengancungkan tongkatnya ke atas sungai-sungai, saluran-saluran dan kolam-kolam supaya kata-kata bermuncul dan menemui tanah Mesir. Oke. Kemudian 6. Maka Harun mengancungkan tongkatnya ke atas semua air, lalu muncullah kata-kata menemui seluruh negeri. Di sinilah maka Harun mengancungkan tongkatnya. Jadi dia mengancungkan tongkatnya. Harun mengancungkan. Sebenarnya Harun tidak mendengar langsung dari suara Allah ya. Dia hanya mendengar suara Musa. Tapi dia selalu mentaati. Karena Allah berkata kepada Musa, kemudian Musa berkata kepada Harun. Kemudian sekarang Harun mengikuti perintah Allah seperti Harun mengancungkan tongkatnya ke atas semua air, lalu muncullah kata-kata menemui seluruh negeri ini. Sebenarnya Harun mentaati perintah Allah, tapi dia sangat kaget. Kenapa kaget? Karena kata-katanya keluar. Kalau Harun tidak percaya perintah Allah, mungkin dia, kok begitu ya, kalau saya seperti mengancung tongkat saja bisa keluar kata-kata, tapi dia tidak. Dia mentaati yang dengan iman. Kemudian dia melihat memang benar-benar yang saat mengancungkan tongkatnya, yang itu kata-katanya semuanya keluar. Jadi lalu muncullah kata-kata menemui seluruh negeri atas perintah Allah. Siapapun yang mentaati, kata-kata pun mentaati kepada Allah. Apakah percaya itu? Bukannya hanya manusia saja mentaati kepada Allah. Binatang-binatang pun mereka mentaati kepada Allah. Kita harus percaya ini. Bagaimana perasaan Harun saat melihat kata-kata keluar? Allah benar-benar maha kuasa. Allah benar-benar dahsyat. Allah luar biasa. Harun menyadari juga, oh begitulah Allah yang luar biasa. Kemudian sekarang mari kita baca
pasal 7, tetapi para tukang sihir memakai ilmu gaib mereka dan juga membuat kata-kata bermunculan di negeri itu. Coba bayangkan, sebenarnya bukan hanya Harun saja bisa yang itu membuat ajaibannya, ternyata para tukang sihir mereka juga memakai yang tongkat ilmu, kemudian bisa juga loh membuat kata-kata bermunculan di negeri itu. Tapi gimana? Sebenarnya kalau tidak mentaati kepada Allah, penderitaan Allah lebih besar akan datang. Sebenarnya mereka kenapa memakai ilmu gaibnya, gaibnya ya? Karena mereka pakai ilmu gaib pun, apakah kata-katanya hilang? Bukan hilang, kata-katanya lebih banyak lagi. Kata bermunculan di negeri ini, bagaimana ini? Jadi kita kalau tidak mentaati kepada Allah, mungkin bisa jadi juga penderita yang besar bisa datang lagi juga. Jadi pertama kali aja kita mentaati kepada Allah ya. Jadi Allah selalu membebaskan, tapi orang-orang terkadang tidak mau dibebaskan. Sebenarnya Allah mau membebaskan, tapi kita lah yang tidak mau dibebaskan. Bagaimana ini kok? Karena bangsa Israel selalu berdoa kepada Allah, tolonglah ya Allah kami yang dibebaskan di tanah Mesir ini. Jadi waktu itu Allah mendengar suara bangsa Israel. Kemudian Allah mau membebaskan, tapi masih ada bangsa Israel tidak mau dibebaskan. Sebenarnya gereja-gereja kami bagaimana? Gereja kami memang benar-benar bebas ya, tapi gereja harus bangun juga. Seperti kenapa gereja ini harus bangun? Karena sebenarnya saat corona ini gereja ini sebenarnya enggak bisa berkumpul, tidak bisa bersama-sama beribadah juga ya. Tapi kita memang harus sungguh-sungguh berdoa dan bagaimana yang kita harus melihat yang kiri kanan yang itu tetangga-tetangga ada yang orang yang menderita atau tidak. Kalau yang ada orang yang butuh bantuan, kita harus membantu mereka juga. Sebenarnya sekarang yang penyebaran corona 19 masih agak sedikit turun lagi, tapi kita tetap berdoa untuk mereka, untuk kena corona ini dan kita bisa membantu mereka juga. Sebenarnya saya sangat berterima kasih kepada NFC Keluarga Indonesia karena kemarin saya menawarkan kepada teman-teman kami ya, keluarga kami, bagaimana karena sekarang hanya corona, karena Pak Chu ada di Indonesia, dia memang mau untuk melayani bangsa Indonesia dan dia mau untuk melayani orang-orang Indonesia. Tapi kalau kita bisa sedikit pun tidak apa-apa. Kalau mari kita bagaimana kita bisa mengumpulkan uang, kemudian karena saya mendengar cerita dari Lampung itu sangat sedih juga karena memang di Lampung ada rumah sakitnya ya, kami memang membantu mereka juga. Tapi di dokter-dokter mereka waktu mengecek pasiennya mereka memakai jas baju itu. Jadi saya sangat sedih. Sebenarnya dokter-dokter harus memakai jas corona ya, tapi mereka memakai jas hujan. Jadi bagaimana teman-teman? Kemudian ada yang sekitar orang itu tidak punya masker juga. Kalau kita menyumbang, kemudian kita berkumpul uang, mungkin Pak Chu bisa membeli jas corona atau yang masker, kemudian Pak Chu bisa membagikan kepada orang-orang Indonesia. Dan itulah yang mungkin hanya untuk kasih Allah melewati Pak Chu, mereka bisa mengalami kasih Allah juga. Jadi
karena uang dukungan bisa membeli baju corona untuk melayani orang Indonesia. Uang dukungan bisa membeli masker dan untuk membagikan kepada orang Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita adalah keluarga, benar keluarga yang sehati. Sangat terima kasih banyaknya. Mari kita membaca pasal 8. Raja memanggil Musa dan Harun dan berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya ia melenyapkan kata-kata ini, maka aku akan mengizinkan bangsamu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Di sini bilang, Raja memanggil Musa dan Harun karena sekarang tadi yang itu kata-katanya banyak. Tapi tadi yang siapa lagi? Yang mereka yang tadi siapa-siapa? Oh, yang tukang siri. Tukang siri juga membuat memakai yang itu kainnya. Jadi kata-katanya terlalu banyak. Jadi Raja tidak bisa tahan lagi. Jadi Raja memanggil Musa dan Harun dan berkata, berdoalah kepada Tuhan. Ya berdoalah supaya ia melenyapkan kata-kata gini, maka aku akan mengizinkan bangsamu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Bagaimana? Jadi berdoalah. Jadi karena nggak bisa tahan, jadi Raja minta berdoa kepada Allah. Jadi panggil Musa dan Harun ya. Jadi di sini Raja minta agar telah berhenti. Saya mengizinkan kalian untuk pergi. Karena sekarang dia mau izinkan, mau oke lah. Kalau gitu kalian berhentikanlah yang kata-kata gini. Kalau itu hilang semuanya, saya mau izin kalian pergi. Tapi mari kita membaca pasal 9. Musa menjawab, dengan senang hati saya akan berdoa untuk Tuhan. Tetapkala waktunya, maka saya akan mendoakan Tuanku, para penjabat dan rakyat. Maka Tuanku akan dibebaskan dari kata-kata gitu, dan tidak akan ada yang sisa, kecuali di sungai Nil. Disinilah jadi Musa menjawab karena dia senang hati ya, karena senang kan? Begitulah Raja Firaun dia mau mendengar suara Tuhan. Jadi dia minta doain saya. Dia bilang itu kan. Musa menjawab. Musa sebelum berdoa, tanya dulu. Kapan saya berdoa? Di sini dia bilang kan, kapan saya berdoa? Dia mau memberitahu ini benar-benar perbantuan Allah, perbuatan Allah. Dan hanya Allah yang bisa menghentikan. Jadi dia bertanya kepada waktunya. Jadi tepat kala waktunya. Jadi dia bilang itu. Karena kita memang berdoa. Kemudian sudah dijawab oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang kami berpikir, karena saya berdoa jadi dijawab. Memang Allah benar-benar digenapi doa saya. Tapi kadang-kadang, ini kebetulan. Karena memang mungkin ini terjadi, kebetulan terjadi. Ada yang orang berpikir itu. Kita berdoa dan Allah mengabulkan doa kita, tapi kadang-kadang kita berpikir itu kebetulan. Raja Mesir juga pasti berpikir itu sebuah kebetulan. Karena mungkin Raja Mesir juga karena keras kepala kan, jadi mungkin kalau saya tidak tepatkan waktu itu, mungkin dia bisa berpikir, ini kebetulan. Kalau tidak berdoa pun bisa terjadi juga. Jadi bukan kebetulan, Allah bekerja. Raja Mesir harus tahu bahwa Allah yang bekerja. Jadi mari kita membaca 10. Jawab raja itu, berdoalah untukku besok. Kata Musa, saya akan melakukan apa yang Tuanku minta, maka Tuanku akan tahu bahwa tidak ada Allah lain seperti Tuhan Allah kami. Di sini jawab raja bilang, berdoalah untukku besok, oke lah. Jadi dia minta, berdoalah untukku besok. Oke. Tidak ada Allah lain seperti Tuhan Allah kami. Karena Musa, dia berdoa besok. Kemudian setelah Musa berdoa,
setelah itu kata-katanya sudah mati semua ya. Apakah kita benar-benar percaya tidak ada Allah lain seperti Tuhan Allah kita? Sebenarnya Allah selalu campur tangan di dalam kehidupan kita. Apakah itu percaya? Amin. Mari kita membaca pasal 11 lagi. Dia akan membebaskan Tuanku, para penjabat dan rakyat-rakyat dari kata-kata itu. Tak akan ada katak di rumah-rumah kecuali di sungai Nil. Disinilah. Jadi memang dia akan membebaskan Tuanku, para penjabat dan rakyat dari kata-kata itu. Tak akan ada katak di rumah-rumah kecuali di sungai Nil. Di sini kalau lihat memang Allah membebaskan dari kata-kata. Tak akan ada katak di rumah-rumah kecuali di sungai Nil. Oke, mari kita membaca pasal 12. Lalu Musa dan Harun meninggalkan raja. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan supaya melenyapkan kata-kata yang ditatangkannya atas raja. Tadi 12 itu memang lalu Musa dan Harun meninggalkan raja, kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya ya. Jadi kita juga kalau ada masalah, kalau kami mempunyai masalah, berdoalah kepada Allah. Karena Allah lah pertolongannya dari mana? Dari Allah. Jadi kita memang Allah membantu kami juga. Jadi mari kita membaca 13. Tuhan mengabulkan permintaan Musa dan kata-kata yang ada di rumah-rumah, di halaman-halaman dan ladang-ladang mati semua. Di sini Tuhan mengabulkan permintaan Musa. Musa berdoa, kemudian permintaan Musa Tuhan mengabulkannya. Bagaimana? Jadi Allah mendengar doa Musa. Jadi di sini jadi kata-kata yang ada di mana? Di rumah-rumah, di halaman-halaman dan ladang-ladang. Bagaimana? Mati semua. Semuanya mati. Haleluya. Mati semua ya. Karena Tuhan bisa menyelamatkan bangsa Israel. Jadi siapa bisa? Sebenarnya yang itu kata-kata itu siapa itu? Yang bangsa Mesir itu mereka berpikir kata-kata gitu dewa dewi. Bagaimana kalau yang itu orang-orang Mesir melihat yang kata-kata semuanya yang mati semua, bagaimana? Dewa-dewa saya mati semua, aduh bagaimana? Mereka mungkin pasti takut loh. Jadi benar-benar tidak ada Allah yang lain. Allah yang itu adalah Allah kami. Itu yang benar juga. Jadi mari kita membaca pasal 14. Orang Mesir mengumpulkan bangkai kata-kata itu sampai bertimbun-timbun. Sehingga seluruh negeri berbau busuk. Gimana? Jadi memang sudah kata-kata itu semuanya mati. Kemudian yang itu bertimbun-timbunkan sehingga seluruh negeri berbau busuk. Gimana ini? Baunya sangat busuk, tidak enak juga ya. Karena kenapa? Kenapa yang itu berbau busuk? Kenapa ya? Karena diingatkan Allah bekerja. Siapa yang bekerja? Allah bekerja. Karena Allah menghancurkan dewa-dewi tanah Mesir itu. Itu yang benar juga. Jadi dewi katak tidak bisa melakukan apapun. Kata-kata tidak bisa melakukan apa-apa sebenarnya. Allah, dialah Allah yang benar. Allah yang bekerja. Mereka berpikir kalau yang itu bangsa Mesir atau bangsa Israel juga loh. Mereka berpikir dewi kataklah yang memberi bayi keturunan. Sebenarnya siapa yang memberi bayi? Siapa yang itu bisa yang lebih berkembangkan yang keturunannya? Itulah baru Allah, itulah yang Allah memberkati kita juga.
Tidak ada yang lain, hanya Allah. Dialah, hanya Allah bisa memberkati manusia. Oke, mari kita membaca pasal 15. Ketika raja melihat bahwa kata-kata itu sudah mati, ia berkeras kepala. Dan seperti yang sudah dikatakan Tuhan, raja tidak mau mempedulikan perkataan Musa dan Harun. Gimana? Karena Raja Mesir memang sangat keras kepala. Dia tidak mau memperdulikan perkataan Musa dan Harun. Itu pun Allah sudah memberitahukan kepada Musa dan Harun loh. Karena seperti Allah itu Allah yang benar ya. Ketika raja melihat bahwa kata-kata itu sudah mati, ia berkeras kepala lagi. Raja Mesir keras kepala. Allah sudah memberitahukan itu. Sebenarnya walaupun kata-kata mati pun Raja Mesir tidak mendengar suara Allah. Tidak mau mengizinkan kalian pergi. Tuhan sudah menyelesaikan masalah kita. Tapi kita pun tidak mau mentaati juga. Hari ini kita harus mengecek diri sendiri. Bukan hanya Raja Firaun saja dia keras kepala. Sebenarnya kita pun sebenarnya tidak mau mentaati dan kami bisa keras kepala, lebih keras kepala lagi daripada Raja Firaun lagi. Sebenarnya pasal 15, walaupun katang mati, tapi tetap Raja Mesir tidak boleh bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Allah. Sebenarnya Allah mencari orang. Siapa ya? Allah mencari orang siapa? Sebenarnya Allah mencari orang beribadah kepada Allah. Tadi sudah bilang, Allah selalu memperhatikan umatnya. Allah selalu memperhatikan anaknya. Tapi anak kita bagaimana kehadapan Allah? Apakah yang 2 minggu ini, sebenarnya 2 minggu ini kita tidak bisa berkumpul lagi? Apakah waktu hari Minggu di rumah tetap beribadah? Apakah sungguh-sungguh 2 bulan ini sungguh-sungguh berdoa kepada Allah? Bagaimana coba bayangkan selama 2 bulan ini karena Corona-19. Jadi apakah kita benar-benar ingat Allah? Apakah kita benar-benar bersyukur kepada Allah? Benar-benar berdoa kepada Allah? Bagaimana? Coba bayangkan. Karena kita bukan hanya bangsa Mesir dan Raja Firaun, mereka keras kepala. Kita pun bisa keras kepala juga. Sebenarnya kedua ini sebenarnya yang dewa-dewi kata-kata gini. Sebenarnya kenapa Allah membuat keajaiban kata-kata ini? Karena Allah itu siapa? Sebenarnya 1 Samuel pasal 2 ayat 6 di sini tuliskan, Tuhan mematikan, ia pun menghidupkan ke dunia orang mati ditentukannya manusia. Dan dia pula yang mengangkat dari sana. Kehidupan kita ada di dalam tangannya. Kehidupan kita ada di dalam tangannya. Dan alas bumi Tuhanlah yang punya di atas dibangunnya dunia. Orang setia aman dalam perlindungan Tuhan, tapi yang jahat hancur binasa dalam kelam dan gelap gulita. Tenaga sendiri tak dapat diandalkan, kekuatan manusia tidak memberi kemenangan. Kehidupan itu kita tergantung Tuhan. Bukan yang Allah yang memberkati kita, bukan dewa kata-kata emas itu. Mari kita mengingat melalui itulah kedua, siapakah Allah itu ya. Tadi mari kita membaca pasal Keluaran pasal 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu
yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Disinilah Allah membebaskan kita dari budak setan. Sebenarnya kita budak, kita adalah budak setan loh. Tapi Allah membebaskan kita dari budak setan. Kita seharusnya mati. Tapi karena kasih Allah kita mendapatkan keselamatan. Jadi Allah mau menyelamatkan kami. Allah mau menyelamatkan dari setan. Oke, kami membaca Keluaran pasal 15 ayat 26b di sini. Akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Di sini coba lihat. Akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Allah menyembuhkan kamu, kita. Jadi bagaimana? Karena kita tulah kedua ini kita benar-benar menyadari Allah itu siapa. Allah itu dia mau membebaskan bangsa Israel. Kenapa? Kenapa dia mau membebaskan bangsa Israel? Karena bangsa Israel itu umatku. Kemudian bangsa Israel itu anakku. Allah selalu memperhatikan umat dia dan anak-anaknya. Dan dia siapa yang bisa menyelamatkan kami? Isa Al-Masih bisa menyelamatkan kami. Karena kita sebenarnya harus mati. Tapi bagaimana kami bisa hidup? Karena Isa Al-Masih lelah disalib dan hidup dan bangkit. Apakah itu percaya? Kalau orang yang percaya itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oke lah, jadi ingat lagi karena corona ini, karena kami sangat dihibur dari Allah karena akulah Tuhan yang menyembuhkan kami. Karena sekarang orang kena corona 19, mereka berusul kepada Allah. Tolong Allah yang menyembuhkan orang yang kena corona juga. Tolong Tuhan seluruh dunia. Sekarang ada yang penderitaannya, tapi Tuhanlah menyembuhkan mereka karena Tuhan selalu memperhatikan anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan menyampaikan perintah Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah menyelamatkan kami. Allah benar-benar mengasihi kami. Allah mau menyelamatkan, membebaskan dari kematian setan. Kami sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kami adalah anak Tuhan. Karena kami melihat tulah kedua itu, Dewa Dewi kata-kata itu tidak bisa melakukan apapun. Hanya Allah memberkati kepada umatnya. Tolong Tuhan, karena orang-orang yang sekarang kena virus corona 19, tolong Allah menyembuhkan mereka. Dan seluruh dunia yang orang yang penderita, tolong Tuhan menyembuhkan mereka. Kami percaya tak ada Allah yang lain. Hanya Allah lah adalah Tuhan kami. Terima kasih dalam nama Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin.